I'm facing back to front, over my shoulder at the sun, and it's an open door, and off my line of sight once more. And I don't learn, it'll all be fine this time. I don't learn, cause you always seem so kind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada pemirsa dimanapun kalian berada. Salam sejahtera kami sampaikan. Jangan ada kesedihan karena mengingat kenangan yang sulit menghilang. Lupakan kenangan yang ada di pikiran dengan selalu menciptakan kebahagiaan. Salam hangat dari kami, semoga tetap melekat dan senantiasa selalu diingat. Jangan menyerah, tetap semangat dengan semangat pemuda. Karena semangat pemuda adalah semangat yang harus menyala dan terus membara. Ontologi kewarganegaraan. Ontologi kewarganegaraan adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ontologi kewarganegaraan dapat diartikan juga sebagai bagaimana cara kita mengaplikasikan atau mengimplementasikan serta memahami cara kehidupan yang benar dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar menjadi warga negara yang baik dan benar. Di dalam ontologi kewarganegaraan sendiri itu ada 4 bab. Yang pertama yaitu mengenai wawasan Nusantara. Yang kedua yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga adalah ideologi negara. Dan yang keempat adalah konsep kewarganegaraan. Dari 4 bab ini kita akan membuat 2 video, di mana 2 video ini sudah mencakup dari bab-bab ontologi kewarganegaraan. Yang pertama yaitu pergaulan remaja di zaman sekarang. Dan yang kedua adalah klasifikasi sosial di kalangan masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Oke, tanpa berlama-lama dan menunggu lama, karena yang lama itu hanyalah waktu, bukan kisah cintamu. Langsung saja kita simak videonya. Cekibrot. Padahal kita tahu dalam permasalahan pemuda sekarang itu terjadi hanya karena masalah kecil yang dianggap serius, masalah sepele yang dibesar-besarkan, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman yang pada akhirnya terjadi konflik tawuran dan dapat mengakibatkan adanya korban. Nah, dari sini kita dapat memahami bahwa pemuda yang mana yang dikatakan sebagai pemuda pelopor bangsa itu, pemuda mana yang dikatakan sebagai pemuda pelopor kemajuan bangsa itu. Ketika pemudanya hanya ketika ada masalah kecil lalu ada perselisihan maka diselesaikan dengan tawuran. Bagaimana nasib negara kita ke depannya ketika hal tersebut masih dikembangbiakkan dan ditradisikan oleh kalangan pemuda di zaman sekarang. Maka dari itu jadilah pemuda yang baik, jadilah pemuda yang bijak, bijak dalam pergaulan, bijak dalam pertemanan, dan bijak dalam mengambil keputusan. Masalah tidak akan menjadi masalah ketika kita tidak mempermasalahkan. Nah, koda pertama bersama Bung Hatta membangun Indonesia dengan semangat Pancasila yang terkenal di seantero dunia. Dunia mana yang tidak mengenal dirinya. Beliau pernah mengatakan akan mampu guncangkan dunianya dengan 10 pemuda. Namun pemuda sekarang mengapa malah salah dalam pergaulannya? Seperti dalam video di atas, dapat dikatakan sebagai ayam yang baru menetas. Sudah sok jagoan, saling sikut, saling pukul, saling bunuh, hanya ingin menjadi yang teratas. Lantas
Bagaimana kehidupan negara selanjutnya ketika pemuda-pemuda yang diharapkan mampu menjadi generasi penerus bangsa dengan video di atas dapat dikatakan sebagai pemuda yang merusak generasi bangsa. Pemuda yang dulunya dikatakan sebagai pelopor kemajuan bangsa dengan video di atas dapat dikatakan sebagai pemuda yang menjadi pelopor perusak negara. Jadi dari video ini kita harus tahu bahwasanya hasil perilaku kenakalan remaja yang mana diaplikasikan di desa, kota, dan yang lainnya ini bisa mengganggu masyarakat sekitar, terutama bisa membuat tercemarnya nama baik kota atau desa tersebut karena ulah para remaja itu sendiri. Maka dari itu sudah tidak seharusnya para remaja melakukannya karena akan berpengaruh pada generasi berikutnya yang malah itu bisa saja akan lebih parah dalam perilakunya. Dapat kita lihat bahwa di dalam video tersebut terdapat aksi pemuda-pemudi di Indonesia yang sedang melakukan kegiatan galang dana untuk membantu para korban bencana alam, yaitu korban bencana alam meledusnya Gunung Semeru yang baru-baru ini terjadi. Nah, di sini menandakan bahwa hal tersebut bernilai positif karena kegiatan yang dilakukan oleh para pemuda dan pemudi sangat bermanfaat bagi manusia lainnya daripada dua video sebelumnya yang sangat bertolak belakang dari video ini. Menurut saya, aksi penggalangan dana untuk korban Semeru yang dilakukan anak-anak muda saat ini sangat bersifat positif. Dengan demikian, nilai yang didapat diambil dari aksi itu satu, nilai kemanusiaan, nilai sosial, nilai kepedulian dengan sesama, daripada melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya seperti nongkrong tanpa arah dan tujuan, mabuk-mabukan, tawuran, dan aksi lain-lainnya. Maka saya berharap kepada para pemuda saat ini untuk semangat belajar, selalu disiplin dan berguna bagi sesama. Terima kasih. Kalau saya mencoba membaca fenomena yang terjadi seperti yang disampaikan tadi terkait dengan kenakalan remaja, baik itu mabuk-mabukan maupun tawuran, justru sangat mensayangkan sekali ya, karena saya mengenal istilah Subhanallah Rijal Luqat bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Jika kemudian hari ini pemuda sudah dirusak baik moral maupun jati dirinya, maka bangsa pun demikian. Mungkin seperti itu. Oke, baik, sebelumnya terima kasih mengenai reaksi Mas. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi.
lihat di video, jelas adanya perbedaan gaya berpakaian orang kota dan juga orang desa. Tetapi seiring berjalannya waktu, terjadilah modernisasi dan juga globalisasi yang membuat gaya berpakaian orang desa zaman sekarang jauh lebih modern dibandingkan zaman dahulu. Seperti yang kita lihat sekarang, kebanyakan orang desa lebih memilih membeli baju di mall ataupun di online shop. Pada saat saya merekam video, dapat saya simpulkan bahwa gaya berpakaian orang desa tidak jauh berbeda dengan orang kota. Dari video ini dapat kita simpulkan bahwa cara bersosialisasi orang desa dan orang kota sangatlah berbeda jauh. Cara bersosialisasi orang desa masih sama seperti dulu, yaitu dengan sering berkumpul dan sering menggosip tentunya. Dan itu membuat perikatan antar warga sangat erat dan baik. Dan itu sangat berbeda jauh dengan warga kota, yang terutama kaum-kaum elit yang jarang sekali bersosialisasi dan cenderung individualisme. Jadi, dari video ini dapat kita lihat bahwa aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia berbeda-beda. Maka dari itu terdapat perbedaan antara sektor ekonomi masyarakat kota dan masyarakat desa. Sektor ekonomi di desa terdapat di pasar tradisional, sedangkan di kota terdapat di supermarket atau pasar modern. Nah, di sini dari segi harga sangatlah jauh berbeda. Harga di pasar tradisional lebih terjangkau daripada pasar modern di kota. Karakteristiknya, nah tiap orang kan punya karakteristik masing-masing dan lingkungan juga. Dan kalau saya lihat desa itu lebih peduli. Kalau untuk orang kota lebih kayak cuek gitu. Cuek dulu, tingkat kepeduliannya mungkin lebih tinggi. Jadi kayak sama atau yang mungkin lebih masyarakat desa karena masyarakat yang kalau untuk sekarang ya lihat situasi kondisi ya, kadang itu kan kita untuk perkembangan perkembangan mulai dari karir, pendidikan kan bisa lebih maju yang di kota daripada yang di desa. Kalau untuk segi sosial, nah itu mungkin sesekali kita harus menyempatkan mungkin nanti ada kunjungan atau mungkin nanti misalnya kita ada proyek yang berhubungan dengan perusahaan. Kalau bisa menyempatkan bisa mengikut sertakan untuk jadi tetap ada hubungan. Banyak ya Kak. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam pembuatan video tugas keluarga negaraan itu. Nah, sebelumnya saya tanya kepada teman-teman, Mbak Ibrahim tolong jangan ketawa-ketawa. Nanti saya ikut ketawa nanti. Masih 60% Zam. Masih 60%. Dari Banyak sing kurang.
masih banyak yang kurang. Mungkin tidak dari teman-teman dan tidak ada dari kekesalan hati ataupun kegelisahan mengenai ketua bulat. Iya. Sebenarnya bukan kita lanang-lanang. Iya. Iki lanangnya mbak loro masalahnya. Lanang-lanangnya bulat. Bulat sekali. Aku rada. Rodo. Aku bulat boleh. Ya alhamdulillah lek sadar. Negara dulu lho, aku tuh kayak sama. Apa itu? Dalam Ya lah lur. Wes ya apa piye iki? Wis ta? Wis cukup, ndang digarap, ojo sampe ditagih, jarene njaluk ilmu sing cepet-cepet. Ya setelah ini langsung kirim ke saya ya Pak. Duh, HP-ne mati. Iya, HP-ne mati. Gini kayak ini guys. Jadi kan videonya kan masih 60% ya kan. Kurang Mas Azam, kurang video pembukaan. Terus kesimpulan dari ini hybrid learning ini, terus sama video penjelasan setiap video yang kamu buat ya kan. Mas Ansori kurang video penjelasan sendiri ya kan. Ya. Terus kurang editnya juga. Oh iya, jangan lupa itu anak jargon dan yel-yel. Ya lo iso asal gampang. Anda kan suka bermain kata-kata ya kan. Nah, itu nanti dibuat slogan. Ya kan Azam? Oke, spesial. Oke. Untuk durasi pembukaan, penjelasan kesimpulan berapa? Pokoknya maksimal dari semuanya itu 35 menit. Ya aja suwe-suwe lah kan gorong. Aja suwe-suwe. Soalnya kan gorong mlebu editan lainnya. Iya, Pembukaan 5 menit sesuai. Suwen. 3 menit lah, San, 3 menit. Pembukaan 3 menit, penjelasan 2 menitan. Pokoknya sing nek penjelasan sing setiap orang itu ya, setiap anggota itu mau gak sampai iku kok 1 menit lebih iki mau. Lek nggonane kita berempat loh ya, gak sampai 1 menit lebih. Ya kak, ya 50-an, 50 sampai pokoknya maksimal 2 menit lah lek per orang apa penjelasan itu. Seiso. Terus simpulan aja 5 menit sisan lah, simpulan di bawah 5 menit lah lek iso. 3 menit lah, 3 menit. 3 menit. Langsung singkat aja, langsung cak. Ya koyo langsung masuk ndek intine ngono ae lho, Pak. Gak usah panjang-panjang. Oke. Jadi kesimpulannya dalam diskusi kita kali ini, video kurang 40%. Ya. Kurang dari penjelasan, kurang dari pembukaan dari ketua, penjelasan, serta kesimpulan. Dan ngedit. Nah, untuk apa? Kegiatan yang harus dilakukan setelah ini adalah mengirim foto dan membuat video mengenai pembukaan, penjelasan dan kesimpulan. Mungkin sudah selesai dan tidak ada pembahasan ataupun pertanyaan yang lain-lain mengenai tugas dan mungkin sudah paham dari kawan-kawan semuanya. Saya akhiri diskusi kita dalam Google Meet kali ini. Mohon maaf apabila ada salah dalam bertutur kata yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja, yang mengenakkan dan maupun yang tidak mengenakkan dalam hati kalian semua. Sekian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kita saling memaafkan lah. Terima kasih. Nah, bagaimana video dari kami? Menarik bukan? Lantas, bagaimana kesimpulan dari video tadi ya? Jadi, kesimpulannya adalah yang pertama mengenai video tawuran dan yang kedua adalah video tentang klasifikasi sosial. Nah, di dalam ontologi kewarganegaraan kita akan belajar mengenai bagaimana cara kita agar menjadi warga negara yang baik dan benar.
Dari video yang pertama dapat kita simpulkan bahwa tawuran itu sering terjadi di kalangan pemuda di zaman sekarang. Nah, tawuran itu sendiri tidak hanya antar kelompok, antar golongan, dan bahkan merambat hingga dunia persilatan. Padahal kita tahu bahwa tawuran itu tercipta hanya karena hal sepele, tercipta karena hal kecil yang dibesar-besarkan. Maka dari itu, kita sebagai pemuda jangan sampai kita ikut andil dalam kegiatan tersebut. Kita sebagai pelopor kemajuan bangsa seharusnya menghapus kegiatan-kegiatan tersebut, menghapus tradisi-tradisi dari tawuran-tawuran tersebut. Yang kedua, klasifikasi sosial, bahwa di masyarakat Indonesia itu banyak ragam atau beraneka ragam masyarakat. Yang pertama, kehidupan di kota dan kehidupan yang di desa. Kehidupan yang di kota dan yang di desa itu juga berbeda dari segi kehidupan, dari segi ekonomi, dari segi pekerjaan, dan dari segi lainnya. Dari segi kota, banyakkan masyarakatnya itu kehidupan yang hedon, kehidupan yang mewah. Sedangkan di kehidupan yang desa, kehidupan di pemukiman desa adalah kehidupan yang sederhana dan tradisional. Nah, dari perbedaan ini, jangan kita anggap sebagai suatu hal yang berbeda. Namun, kita harus bisa belajar dari perbedaan ini, bagaimana kita bisa menyatukan perbedaan ini sebagai bentuk suatu persatuan dan kesatuan demi terwujudnya negara yang utuh, negara yang baik, dan negara yang besar. Jadi kesimpulannya dari saya, jangan anggap perbedaan itu sebagai suatu yang berbeda, tapi jadikan perbedaan itu sebagai suatu atau sebagai ajang untuk persatuan dan kesatuan. Karena perbedaan itu bukan menjadi masalah, akan tetapi yang menjadi masalah adalah yang suka membeda-bedakan. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.